Ya, Yesus itu khawatir kalau nanti dia dianggap Tuhan. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang kemudian mengambil bagian di dalam pengajaran membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti mengambil bagian bahwasanya dia juga adalah Tuhan. Sehingga Anda mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kalau Anda tidak menyangkal anak, maka Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Anda harus menyangkal Yesus. Karena Anda menyangkal Yesuslah sehingga Anda menjadi Kristen. Kalau Anda tidak menyangkal Yesus, maka Anda menjadi Muslim. Contoh kami tidak menyangkal Yesus. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kami tidak sangkal. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Apakah kami menyangkal? Tidak. Apakah Anda menyangkal? Yes. Apa sangkalan Anda? Oh tidak kok Yesus, Anda salah. Yang benar itu kamu juga Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus dengan tegas mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Setelah engkau utus, apa yang aku lakukan? Aku mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepadamu, bukan menyembah kepadaku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel cara beribadah adalah sujud, bukan jingkrak-jingkrak, salto sana sini. Bukan. Aku sudah mengajarkan semuanya kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Aku katakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mereka menolak dengan membuat data-data baru. Pergilah beritakanlah kepada Injil segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka minum racun, mereka makan ular, mereka makan ini dan seterusnya. Bahasa asing tidak ngerti dia. Tapi faktanya mereka hanya membantah apa yang Yesus katakan. Lalu kemudian mereka menolak Bapa. Apa pembuktiannya dia menolak Bapa? Dalam satu pengajaran Nabi Musa dikatakan 1 Raja-Raja 2 nomor 3, wajib engkau tunduk patuh kepada aturan mainku, hukum-hukumku, aturanku, ketetapanku seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Musa. Apakah kemudian orang-orang ini percaya? Apakah orang-orang ini terima? Tidak. Mereka menolak. Dengan cara apa dia menolak? Dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Apa itu? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan segala ketetapan Tuhan. Artinya mereka melalui Paulus menolak pengajaran Bapa. Jadi teman-teman Kristen ini menolak ajaran Yesus juga menolak ajaran Bapa. Nggak ada diragukan lagi, itu udah pas itu. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iblis ya, menyimpan ajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini susah sih kita percaya. Karena Yesus itu pernah dicobai iblis gitu loh. Sedangkan yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dicobai iblis. Yesus itu pernah dicobai iblis. Coba lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Sedangkan Allah tidak mungkin dicobai iblis. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 nomor 13. Jadi lucu kalau ada kata-kata iblis menyimpan ajaran Yesus itu Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak mungkin akan dicobai iblis. Ini sudah bertentangan kan? Yesus itu adalah manusia dan anak manusia. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Makanya ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara 19 bro. Dan Yesus itu berdarah daging bro. Lukas 24 nomor 39. Sedangkan Allah itu kan roh kata Anda. Sudah beda itu. Yohanes 4 nomor 24. Makanya ajaran para nabi sejak terdahulu itu sama. Sama-sama datang untuk menuhankan Allah. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasul illa rasul illa rasul illa nuh rasul illa nuh
minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, bro. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab. Firman Allah kepada Nabi Yakub, dan 5, akhirnya 4, ini waktunya sudah hampir selesai ya. 2, Sekian. 1. Iya, terima kasih dari pihak Tauhid Satu Tuhan, Tuhannya si Yesus. Adem banget lihat pasangan Bang Zuma dan Ustadz Naja ya, akur dan saling melengkapi karena memang tahu kebenarannya. Oke, semoga Rate Perak dan John juga bisa akur seperti Bang Zuma dan Ustadz Naja ya, saling bisa melengkapi, saling mengerti apa konteks isi dari yang didiskusikan. Silakan ke Rantai Perak dari pihak menuhankan Yesus, dari pihak Tiga Tuhan, 6 menit dari sekarang. Mungkin saya ambil 2 menit ya supaya Bro John lebih banyak waktu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya bahwa Muslim sama sekali tidak mengerti tentang reinkarnasi Kristus ya, siapa Kristus sebenarnya. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya di dalam doa Tuhan Yesus berkata bahwa doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ya. Mungkin mute dulu ya yang ini ada suara. Oh, mungkin host ya. Nah, begini ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus menyebut Bapa ya, yang disangkal oleh antikristus Allah adalah Bapa. Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi prainkarnasi Kristus, dia ada di dalam Bapa bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, itu yang disangkal oleh teman-teman Muslim, bahwa Yesus adalah sang pencipta itu yang telah datang. Karena Muslim tidak tahu kan, penebusan dengan darah itu Muslim sama sekali tidak tahu. Muslim menyamakan bahwa ilah negeri Mekah adalah Allah Israel. Sangat keliru. Karena di dalam Ulangan 23, Tuhan sudah berkata, berawas-awaslah kamu. Jangan kamu memanggil nama Allah lain. Jangan sekali-kali nama Allah lain keluar dari mulutmu. Jadi nama ilah negeri Mekah adalah A-L-L-A-H. Sementara nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa adalah Yehova. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di mana hakikat Yesus Kristus prainkarnasi ke dalam dunia ini adalah hakikat Yehova itu sendiri. Yehova itu adalah roh. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat dia Bapa. Bapa yang dipanggil oleh orang Israel itu. Nah, Muslim tidak pernah mengerti tentang penyucian dosa ini. Penyucian dosa itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya adalah Kristus. Jadi sejak dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini beriman kepada penyucian dosa itu. Yang sudah dikerjakan, pekerjaan Bapa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu Sang Pencipta itu sendiri yang mengambil rupa manusia datang ke dunia. Di Yohanes 1, pasal 1 itu. Mungkin begitu. Bro John, dilanjutkan, Bro. Thank you. Jadi inilah akibat dari bentuk kalian itu ditambah lagi hantaman kepada lantai ketiga Anda sujud di masjid. Dari pikiran kalian bahwa Yesus itu utusan itu pun kami akui. Dia itu benar. Dia juru selamat sudah pasti. Dia raja atas segala raja. Itulah yang sesuai hakim. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak ada yang bisa menghakimi. Jelas ketika Yesus dikatakan datang untuk menghakimi kita sebagai manusia ini, di sana dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa bumi dan surga. Dialah yang mengirim Jumah ke neraka atau ke surga karena hidupmu kau selalu menyebut nama Tuhan, Tuhan Allah jauh dan tidak berkenan dengan Tuhan itu sendiri. Yesus dikatakan di Matius 7 ayat 21-22 tentang nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujizat. Mereka mempunyai banyak pengikut. Pengikutnya lumayan. Ini bukti bahwa apa?
kesesatan itu selalu diikuti. Mereka menolak, mereka menghindar. Ini sudah jelas bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan apa yang dikatakan iblis tentang kesesatan pada kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Mengetuk hatimu dan hatiku. Terimalah dia di dalam. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Walau tidak Tuhan, itu hal yang mudah, brother. Karena ketika Anda mengatakan tidak mungkin, itu pikiran dan logika kita sebagai manusia. Tapi bagi Tuhan, dia hanya berkata seperti yang maka jadilah. Itu hal yang mudah. Apa yang inginkan? Dia tinggal berkehendak. Dia maka semua akan terjadi. Semoga saudara-saudaraku agar menerima kebenaran itu adalah keselamatan. Sampai kapan kalian menolak? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Nabi. Yesus adalah utus. Semua gelar mulia yang terhormat kita berikan kepada dia. Karena tidak ada sosok yang lain di atas dunia ini selain dia. Pada kehadirannya, yaitu di surga, dia telah dengan kemahakuasaannya. Dan dia akan datang lagi menghakimi kita. Karena dia tahu siapa yang jelas-jelas telah menyesatkan. Bukan kamu, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Sampai kalian ingin mengikuti Yesus ketika Yesus ada di sana. Bahwa Tuhan telah menetapkan tidak ada satu dari kalian pun yang tidak 5, mendatangi 4, 3, Tuhan. 2, 1. Terima Haleluya. kasih untuk John atas khotbah Amin. gerejanya. Tapi ini hari Jumat, jangan bid'ah, nanti kena marah Yesus. Belum hari Minggu. Ya John, kembali ke Bang Zuma selama 6 menit dan Ustaz Najah. Oke. Ceramah. Allahu Akbar, Masya Allah. 2, 1. Iya, jadi untuk saudara John ini, waduh, jadi pelawak juga ternyata saudara. Jadi gini bang, Yesus mengatakan begini, ketika saudara rantai perak mengatakan, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Ternyata kemuliaan Yesus itu adalah pemberian. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Oke? Jadi Yesus itu diberikan kemuliaan, jangan disembah. Kau bilang kemuliaannya itu hanya pemberian Tuhan. Jadi yang menyembah orang yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, itulah antikristus itu. Lalu kemudian Anda mengatakan dia akan datang menghakimi. Menghakimi siapa? Siapa yang akan dihakimi? Baca Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Anda sekarang menjadi antikristus. Kenapa Anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, bong. Aku ini utusan untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Islam lolos? Yes. Kristen? Nyangkut. Aku ini hanya utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Islam? Lolos. Kristen? Nyangkut. Jadi apapun yang Yesus katakan di dalam kesaksiannya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang akan bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Islam lolos di situ. Jadi tidak ada perkataan Yesus yang akan menjadi kisi-kisi penghakiman Yesus yang akan membuat umat Islam itu tidak melenggang masuk ke surga. Sedangkan kalian, semua perkataan Yesus Anda bantah. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Mimpi lo, mimpi, bangun. Mandi lumpur aja.
Matius 19 nomor 28. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas kedua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi dia hanya menghakimi kedua belas suku Israel. Tolonglah jangan jadi tukang tahayul. Silakan Dinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Susah memang ya, ketika kita harus meyakini seorang manusia itu dikatakan Tuhan gitu loh. Gak bisa. Pemikiran seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena kalau kita melihat di dalam Ibrani 2 nomor 9, di sana jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Bayangkan. Masa kita mau menuhankan sesosok Yesus yang lebih rendah daripada malaikat gitu loh. Bahkan Paulus sendiri bro, Paulus yang Anda tuhankan itu berkata, syukur kepada Allah. Paulus sendiri tuh berkata syukurnya kepada Allah bro, yang telah memberi kami kemenangan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. 1 Korintus 15 nomor 57. Dalam ayat ini, Paulus membedakan antara Bapa sebagai Allah dan Yesus sebagai the Lord. You understand? Lord itu adalah Tuhan, bukan Tuhan, bro. Dan juga di dalam Filipi 2 nomor 11 juga seperti itu. Dan ingat, kata Lord yang disandangkan kepada Yesus itu bukan berarti Tuhan, tapi Tuhan. Sekelas Paulus saja mengungkapkan syukur itu kepada Allah, ternyata bukan kepada Yesus, begitu loh. Makanya ketika Yesus itu mengungkapkan rasa syukur, dia itu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Sang Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan bersyukurlah kepada Sang Anak. Tidak pernah, bro. Maka dari itu Al-Quran sudah mengatakan yang namanya Allah itu Al-Ahad. Apa Ahad itu, bro? Ahad artinya Al-Munfarid fi uluhiyatihi wa rububiyatihi fala syarikalahu. Ahad artinya bahwa Allah sendiri di dalam ketuhanannya, di dalam mengatur segala alam, tidak ada yang bisa menyekutukannya. Yang namanya Tuhan itu as-somad, bro. Al-maksud fil hawaiji ala dawam a'li kamali kudratih. Yang namanya Allah, Tuhan, itu tempat di mana kita meminta. Bukan malah dia meminta kepada sesosok yang lain. Lukas 6 nomor 12, dia tengah-tengah malam berdoa. Itu bukan Tuhan, bro. Bukan Tuhan. Bukankah kebiasaan para apostel untuk menunaikan kebaktian kepada Kristus? Kan tidak kan? Ternyata kepada Bapa gitu loh. Makanya Yesus ini maksimal hanya utusan dan maksimal hanya the Lord, bukan Bapa, bukan Yehova. Sekian. Iya, terima kasih. Sangat jelas dari Juragan Lato-Lato, Ustadz Naja, kalau sekelas Paulus saja mengucapkan syukur ke Allah, bukan ke si Yesus ya. Sangat jelas. Ya guys, buat para Bani Taiping, terus di tap dan di share ya. Semoga kita banjir mualah seperti semalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke pihak tiga Tuhan Tritunggal aka Trinitas. 6 menit dari sekarang dinikmati senyaman mungkin. 3, 2, 1. Ya, jadi Bro Naja tadi sudah mengangkat ya, bahwa Bro Juma juga sudah mengangkat tadi, diberikan kuasa itu diberikan oleh Bapa ya. Nah di sini sebenarnya Bro Najwa ini sebenarnya sudah murtad dari Islam, karena Allah SWT sangat anti dengan kata Bapa bagi Allah ini, dan Yesus Kristus adalah anak. Sebenarnya sudah dari awal ya. Cuman gitulah, kalau orang mau ngeyel, mau tetap bertahan, dia menggunakan narasi-narasi yang meng-KO Allahnya sendiri. Jadi Allah SWT kalian KO sendiri dengan narasi kalian, bahwa kalian mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah, anak, dan Allah adalah Bapa. Padahal itu yang paling dibenci oleh ilah negeri Mekah yang kalian sembah.
Nah, kalian berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, saya sudah dari tadi saya bilang prainkarnasinya ke dalam dunia itu yang disembunyikan oleh ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak pernah mengerti prainkarnasi Kristus itu dia siapa. Itu memang sudah sering kita bilang ya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Selanjutnya dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan tidak mengenalnya. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa firman ini? Dia yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, kita mundur lagi. Dan kita maju lagi di ayat yang tengah itu apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya Israel yang dipilihnya itu. Tetapi umat kepunyaannya, orang kepunyaannya menolaknya. Jadi dia adalah pencipta, Allah pencipta sendiri yang mengambil rupa manusia. Ini tidak pernah diajarkan kepada teman-teman muslim. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini. Maka Tuhan sendiri yang harus menambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya untuk merebut kunci maut dan kerajaan maut yang telah direbut oleh iblis dari tangan Adam. Karena ketika Adam ditaruh di muka bumi, dia adalah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai imam dia di muka bumi, sebagai pemerintah dia di bumi di bawah pemerintahan Allah, yaitu teokrasi. Dan ketika dia menyerahkan pengabdiannya kepada iblis, dia mendengar masukan iblis, otomatis dia menyerahkan pemerintahan itu kepada iblis. Maka alam semesta ini jatuh di bawah tangan iblis. Itu gunanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk merebut kembali kunci maut dan kerajaan maut itu. Dan sekarang hak tentang kunci maut dan kerajaan maut itu otoritasnya diberikan kepada orang percaya. Makanya iblis tidak berkutik lebih sampai hari ini. Dan ketika orang-orang percaya, orang-orang kudus ini diangkat, baru antikristus akan menyatakan dirinya, kuasanya akan menjadi nyata. Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kuasa akan diberikan kepada iblis. Nah, kalian yang menolak ini, otomatis kalian melawan menjadi lawan Allah. Otomatis kalian menjadi pengikut iblis. Iblis itu kata dasarnya itu ialah lawan atau musuh Allah. Jadi kalian sedang menyangkal Yesus Kristus, kalian sedang berdiri di posisinya iblis. Nah, itu yang saya ceritakan tadi, kerajaan Babel ini dari Erek ini dari 35 sebelum Masehi sampai 21 Masehi di zaman Nimrod, Raja Babel. Nah, terus sampai ke abad ke-7 Islam muncul, kerajaan ke-7 itu. Dan kerajaan ke-7 itu adalah kerajaan ke-8 yang akan muncul kembali di akhir zaman. Jadi kalian harus menentukan sikap kalian di pihak mana. Makanya saya bilang, semua ajaran nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan rasul-rasul di dalam perjanjian baru, itu bertentangan semua dengan ajaran Islam. Tidak ada satupun, saya sudah kasih tantangan, bawa satu nabi mana, kitab nabi mana. Kita bawa, kita periksa, kita lihat, pasti akan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan saya sudah bilang 1000 pasal lebih pasal di Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru keseluruhan pasal itu sebanyak 1000 lebih itu. Mau kita ambil satu pasal dari situ pasti akan bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi Alkitab, semua ajaran para nabi dan para rasul selaras, konsisten, berkesinambungan, semua berbicara tentang keselamatan, di mana sudah digenapi di abad pertama dan dia akan datang kembali sebagai hakim untuk mengadili seluruh umat manusia, Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri. Di Yesaya 65 dikatakan, aku sendirilah untuk datang menghakimi umat manusia. Di Wahyu dia katakan namanya firman Allah, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang dilihat oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14. Bahwa dia sebagai raja, kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Itu kerajaan Mesias itu kekal dan kekuasaannya kekal. Karena Mesias itu adalah Allah itu sendiri. Manusia. Wah, kelewatan banget. Bro John mungkin tinggal sedikit waktu ini, Bro John. Sambung, Bro John. Saya kalau katakan ini menambahin, makanya hentikanlah. Enggak apa kepala itu ke lantai masjid itu, dia berbekas itu, luka. Jadi, hanya itu aja, supaya jangan bincang dengan kebenaran. Maka menegadahlah ke arah barat.
Di barat itu adalah tempat malam, 5, kegelapan 4, berada di sana berada. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Haleluya. Bung John. Meskipun 20 detik, tapi kalau Bung John yang bicara serasa 20 jam Aduh, ya. saya di report, guys. Di report, waduh bahaya Waduh. banget. Inilah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki ya. Itulah orang-orang yang ini ya. Kita doakan semoga mereka diberi hidayah, diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, Bung Ranti Perak agak kompak dong dengan Bung John. Kasihan Bung John ini. Mohon kepada para netizen, ini kurasanya 100 orang Kristen yang di sini. Janganlah di report akun yang berdiskusi seperti akun saya, akun si Juma dan lain-lain ya. Jadi janganlah saling ya. Oke, dilanjut. Iya, Bung John, iya. Iri tanda tidak mampu. Oke. Kembali ke pihak Tauhid satu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan dari pihak Trinitas, Tritunggal, EKE, tiga Tuhan. Kepada Ustadz Bro, Naja dan Bang Zuma. Bro, 6 menit saya dari bicara sekarang. sebentar ya, bro. Bro, tunggu, tahan dulu bro waktunya. Saya bicara sebentar ya bro, supaya netizen tahu ya bro. Kita netizen yang mendengar ya, kita di atas kalian lihat seperti ini. Tetapi setelah kita selesai debat di sini, kita biasa. Kita ini teman semua yang di atas ini. Jadi kalian jangan terlalu kepanasan sampai ambil tindakan-tindakan. Kita semua sini, saya dan Suma ini bukan nanti di sini. Kita dari YouTube. Kita udah debat-debat. Selesai debat kita biasa. Saling sapa biasa. Jadi kalian kalau kepanasan di bawah, kepanasan yang terukur ya. Begitu mungkin. Iya, Supaya ambil makasih tindakan-tindakan yang merugikan. Iya, sama lanjut, seperti pesilat ya, dia sparring hanya di ring. Selesai dari ring dia teman gitu. Itu nama diskusi akademis dewasa. Makasih Bung Ranti Perak ya. Kembali ke Ustadz Naja dan Ustadz Zuma 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Iya. Padahal saya cuma jualan lato-lato loh di report, Rek. Jadi gini, Saudara John, Anda nggak mampu lagi kemudian menghindari data bahwasanya antikristus itu adalah kalian, sehingga saudara menyerang sujud. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Abraham memulai pekerjaannya dengan apa? Dengan bersujud. Kejadian 17 nomor 3. Sujud dia itu di dalam beribadah menyembah kepada Tuhan. Kejadian 24 nomor 26. Sujud dia menyembah kepada Tuhan. Kejadian 33 nomor 7. Kejadian 34 nomor 8. Kejadian 23 nomor 13. Nomor 12. Ulangan 9 nomor 25. Kejadian 33 nomor 6. Mazmur 72 nomor 11. Yohanes 9 nomor 38. Mazmur 9 nomor 6. Dan banyak lagi data-data yang mengajarkan bahwa orang-orang terdahulu di dalam penyembahannya kepada Tuhan dalam keadaan bersujud. Dan tidak ada yang salto-salto jingkrak-jingkrak seperti yang Anda praktekkan sekarang. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda memframing bahwasanya oh, kalian itu sujud loh. Kalau begitu Anda menuduh Yesus itu bodoh berarti. Karena Yesus dalam beribadah dia tidak pernah kemudian menyanyi seperti kalian. Pernah enggak Yesus menyanyi malam kudus sunyi senyap? Enggak pernah Yesus menyanyi kayak begitu, enggak pernah. Tapi dia mencari tempat yang sunyi, kemudian dia berdiri, mengangkat tangannya takbir, lalu kemudian ruku, lalu bersujud, lalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian saudara saya Ranti Perak, Anda mempraktekkan pengajaran dan mengaminkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang iblis ajarkan. Anda mengaminkan Yesus di dalam kitab Anda tidak pernah satu kali pun mengatakan dirinya adalah anak Allah secara langsung. Tidak pernah. Tunjukkan kepada saya kalau ada satu data saja. Tapi kalau iblis yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Tuhan, anak Bapa, anak Allah, bergejibun ayatnya, datanya di dalam kitab Anda. Dan siapa pengikutnya iblis mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa? Anda. Berarti Anda lebih percaya kepada setan daripada Yesus. Yesus mengatakan dirinya anak manusia, iblis mengatakan anak Tuhan. Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau umat Islam, Yesus itu adalah anak ibu. Tapi kalau kalian, anak Bapa.
Mana yang benar ini? Yesus itu anak bapak atau anak ibu? Yang benar adalah anak ibu. Adapun pengakuan sebagai anak bapak, tadi saya sudah jelaskan kepada Anda. Yang dikatakan anak bapak, yang dikatakan bapak itu, laksana Tuhan mengajarkan kepada orang yang dikasihinya, sama seperti ayah membimbing anaknya. Amsal 3 nomor 11. Anda mengatakan Islam keliru, Tuhannya Islam Kristus. Tidak. Yang disebut Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, anak itu adalah kekasihnya. Yang merusak tatanan itu adalah kalian. Kalian menganggap Yesus itu seperti iblis yang menganggap Yesus itu sebagai anak Tuhan. Gitu loh. Itulah yang dibantah Quran. Demikian. Silakan Dinda Wafi. Sebelum saya mengkanter ya kepada ayat-ayat yang ada di dalam Bible, saya baca Al-Quran dulu. Ya, kayaknya kepanasan loh. Saya dalil-dalil saya Al-Quran kepanasan, saya di-report gitu loh. Santailah, kita cuma diskusi di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu." Muslim. Tidak ada ayat yang mengatakan amanna billah wa syahada bi anna Kristen. Tidak ada. Begitu. Tidak ada. Kalau kita lihat di dalam Matius, teman-teman, Matius, contohnya di Matius berapa ini? 12, nomor 18. Kita dapat melihat bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah. Dan mustahil derajat hamba akan menjadi sang pencipta. Di dalam Yohanes juga dikatakan 8, nomor 29, bahwa Yesus adalah utusan. Dan Allah selalu menyertainya dan tidak meninggalkannya sendiri. Dan Yesus berbuat sesuai apa yang diridhoi oleh Allah. Sesuai instruksi dari Allah. Dan itu diperkuat. Diperkuat oleh Lukas sendiri. Lukas 2 nomor 52. Kita dapat melihat bahwa Yesus bertambah besar hikmatnya. Berarti dia berubah. Yang namanya Allah itu kekal. Kemahakuasaannya tidak pernah off. Tidak ada istilahnya kemahakuasaannya ditahan lah. Karena ini sisi kemanusiaannya lah. Tidak ada itu. Yang namanya Tuhan, mahakuasanya akan selalu setara. Selalu kekal dan tidak berawal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berisi ya. Guys, buat para Bani Typing Foundation, di tap-tap dan di share ya. Sekali lagi, yang mendukung Ustadz Zuma dan Ustadz Naja, ketik 1 dari pihak Tauhid satu Tuhan, dan ketik 3 jika mendukung Rantai Perak dan John Peter dari pihak 3 Tuhan ya. Buat para fansnya, ayo dukung terus biar makin semangat. Silakan dari pihak 3 Tuhan digunakan 6 menit senyaman mungkin, dan jangan lupa bagi ke John biar John nggak nangis di pojokan. 3, 2, 1. Jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit ya. Jadi intinya yang tidak dikenal oleh teman-teman Muslim itu, kenapa harus ada penebusan? Kenapa harus ada pengampunan oleh karya salib itu? Kenapa harus ada penyucian? Karena ada yang sudah tercemar. Kenapa harus ada penebusan? Karena ada yang tergadaikan. Kenapa harus ada pengampunan? Karena ada pelanggaran. Nah, ketiga ini itu satu paket. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dan konsekuensi yang Tuhan sudah katakan bahwa pada waktu engkau memakannya, pada waktu itu engkau mati. Jadi manusia itu harus mati kekal. Kesalahan itu harus ditimpakan kepadanya. Nah, ini jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Dia menyediakan tubuh-tubuh yang tidak berdosa. Kematian pertama bisa membunuh tubuh itu, tetapi kematian kedua tidak sanggup membunuh tubuh itu. Karena yang dia tanggung itu bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan orang lain, kesalahan manusia. Tuhan melakukan ini karena dia mengasihi manusia. Bukti kasih Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan cuma-cuma anaknya yang tunggal,
supaya kesalahan kita ditanggungkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh cambukan-cambukannya kita disembuhkan. Itu sudah dibicarakan sejak dari Nabi Yesaya 53, kalian bisa baca situ. Mulai dari 52, hamba Tuhan yang menderita. Dia datang merendahkan diri sebagai hamba, bahkan lebih rendah, dia menjadi lebih rendah dari malaikat-malaikat. Itu yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani. Cuman saya lagi makan, saya nggak bisa buka ini, mungkin nanti yang dilanjutkan oleh Bro John. Saya sekarang lagi makan, teman-teman. Lanjut Bro John. Oh, jadi memang sebenarnya kita itu haruslah membuka diri, brother, menerima kebenaran. Al-Quranmu juga sudah mengatakan, Al-Quranmu itu, bahwa kebenaran itu ada di kitab sebelum Zabur, kitab Injil. Kebenaran itu sudah ada, di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Tetapi dalam kebingungan, sehingga kalian, saya perhatikan, bingung. Anda perhatikan di ayat Al-Ma'arij 4, di sana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada Tuhan ngatur terbit dan tenggelamnya matahari, kami adalah yang maha. Di sana ada 3 oknum, yaitu kemudian Tuhan yang mengatur terbenamnya matahari, kemudian kami. Ini adalah satu, yaitu yang Esa. Jadi sebenarnya yang tidak menyesatkan kalian, karena apa? Tafsiran itu keliru, maka yang tampak hambatan. Tapi ketika tafsiran itu benar, seperti yang ditulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa 172, dikatakan tidak enggan menjadi serupa dengan manusia, dengan hambanya. Demikian malah barang siapa yang menyembah dia dan menyombongkan diri kepada dia, maka Allah akan mengumpulkan kalian semua di hadapan dia. Jadi jelas dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak enggan. Ya. Kenapa dia tidak enggan? Kalau memang dia manusia, kalau memang dia hamba, tidak enggan. Tetapi di sana dia disandingkan dengan malaikat. Malaikat yang terdekat kepadanya, yang tidak mengerti bahwa dia itu Tuhan. Yang diajak di dalam surat Al-Ma'arij 40 untuk bersumpah bersama-sama, bersumpah kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi yang maha kuasa. Ada 3 oknum di sana, tetapi bahwa Tuhan, bahwa kami itu adalah satu. Itu yang kami yakini, bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu ada. Harusnya kita menerima. Jangan kita ikuti tafsiran, karena tafsiran itu ini yang dilakukan oleh manusia pintar, yang memang sengaja menyesatkan kita, sehingga kita terguncang. Kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa kalian saja, bagaimana cara kalian mendengarkan itu. Karena apa? Banyak orang mengakui kebenaran di dalam kitab sebelumnya, sehingga menerus dalam hidup mereka sebagai keselamatan mereka. Itu terbukti. Tuhan memberikan penampakan kepada mereka, bahwa mereka akan melihat sosok Tuhan. 2, 1. Iya, sekali lagi terima kasih untuk John atas khotbah gerejanya ya guys. Silakan di give John sebagai uang perpuluhan, karena dia sudah memberi khotbah gereja pada kita, meskipun dia melakukan bid'ah ya. Dia nggak dari Minggu, di hari Jumat khotbahnya. Kembali ke pihak tauhid satu Tuhan Allah SWT, ke Bang Zuma dan Ustadz Najah. Harap dikasih paham si John ini masa di ceramahnya kita. 3, 2, 1. Iya, jadi
Ya memang beratlah untuk menyelamatkan diri Anda dari antikristus itu. Kenapa? Karena dari lisannya aja sudah kelihatan gitu loh. Apa yang kamu sampaikan itu, bro, semuanya ciri-ciri iblis. Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Mengkaji kitabnya Yahudi nggak benar. Mengkaji Al-Quran nggak benar. Jadi mau kayak mana? Pengajaran Yesus juga Anda imani tidak benar. Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menebus maut, supaya yang percaya tidak mengalami maut. Waduh, rata-rata kalian itu pada saat COVID kemarin di mana-mana orang Kristen mati semua. Gimana Anda mengatakan membebaskan dari maut? Harusnya kalau benar ketika Yesus itu datang mati di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada antikristus, orang-orang yang mengimaninya tidak lagi mati. Begitu. Yang mengimani Yesus, percaya Yesus bagaimana yang diajarkan oleh antikristus, barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Harusnya orang yang percaya seperti itu setelah dibaptis, dia tidak lagi mati. Kalaupun dia mau pindah alam, tidak mengalami kematian, langsung terangkat. Atau 3 hari mati, bangkit dari kubur, terangkat ke surga. Itu baru top. Tapi kalau faktanya kagak, itu namanya prank. Itu namanya tipuan, itu namanya tuyul, tukang tahayul. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan karena Yesus kemudian datang menebus dosa, siapa yang tidak percaya, justru yang Anda sajikan kurang lebih 6 menit itu semua ajaran antikristus. Justru kami ini yang membela ajaran Yesus. Yesus untuk Bani Israel, yes. Dia adalah Nabi, yes. Dia ada Rasul, yes. Dia diberi mujizat, yes. Menyembah kepada Allah saja, yes. Satu Tuhan saja, yes. Kami yang sedang membela dia. Yang kalian tegakkan malam ini adalah pengukuhan ajaran antikristus. Itulah yang Yesus katakan. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Ajaran palsunya inilah yang sedang kalian sampaikan. Ajaran palsu milik antikristus yang dari Bani Israel, yang orang Parisi, yang ahli Torah, inilah yang kalian sampaikan. Jadi Anda adalah wakil dari antikristus yang mengajarkan tentang sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kami mengembalikan ajaran Yesus yang sebenarnya, bahwa dia itu adalah utusan yang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sementara ketika dia datang, dia mengatakan waspada terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala itu? Orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut, dan itu adalah Anda. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab tuduhan dan syubhat yang disampaikan oleh Ban John Peter ya, mengenai surah An-Nisa ayat 172. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastankifal masih ayyakuna abadan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Di sini ayat ini berkenaan dengan apa? Kata Mas John Peter begini, jangan ikuti tafsir. Tafsir itu tulisan orang pinter yang akan menyesatkan kita. Loh, orang pinter aja bisa menyesatkan kita. Apalagi orang, kan gitu. Orang pinter aja bisa menyesatkan, apalagi orang, kan begitu loh. Jadi harus dipahami, ayat ini arahnya kepada masalah apa? Ternyata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ayat ini turun di dalam masalah orang Nasrani Najron yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka ta'ib sahibana wahai Muhammad. Kamu sudah mempermalukan teman kami. Kamu mengatakan Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Kamu sudah mempermalukan kami Muhammad. Maka turunlah ayat ini bahwa Allah menegaskan Nabi Isa tidak pernah yata'azzam, tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Nabi Isa tidak pernah mengeluh-elukan dirinya sendiri. Dan wa yastadillu bihadhil ayah man yaqulu bitafdilil malaika 'alal bashar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa nabi, manusia, apalagi nabi, itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Gitu cara memahami ayat itu. Harus komprehensif, pakai dalil, bukan cuma asumsi. Kalau orang pintar aja bisa membuat sesat, apalagi orang. Kan begitu.
Mending main lato-lato kalau gitu. Kan jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak mampu mengkristenkan umat Israel di mana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel aja? Padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas ke penjuru bumi. Nah, jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia melarang ke-12 muridnya untuk berdakwah ke negeri lain selain negeri Israel? Kenapa? Seperti dikatakan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika tangan dan kakinya dipaku di tiang salib, dia tidak maha kuasa? Apakah maha kuasaannya itu seperti sakral? Seperti genset, bisa on, bisa off? Kan tidak. Sekian. Iya, terima kasih. Sangat romantis dari Bang Naja dan Bang Zuma ya, sangat kompak. Ya, terbukti di sini ya guys. Ini makin panas ini guys, makin seru. Silahkan di-share-share di tab-tab ya. Kelihatan dari sini kalau pihak Bang Zuma dan Ustadz Naja justru bukan antikristus, justru mengikuti ajaran Yesus. Justru di mereka ini memberitahu kepada kalian John dari pihak umat Paulus, umat pering Paulus ya, yang antikristus. Silakan buktikan kalau memang kalian punya parameternya, punya kebenarannya. Tetap fokus ya, John. Jangan lari dari emosi. Dan Bung Rati Perak, kalau sudah selesai makan, silahkan info. John, silahkan berkhotbah kembali. Selama 6 menit ini coba untuk kita semua. 3, 2, 1. Ya, jadi memang kebenaran, untuk kita mengenal kebenaran, kalau kita melihat di dalam Islam itu, kenapa kebenaran di dalam Islam itu tidak ada? Islam ini kan cuma mendengar-dengar. Nah, saya akan kasih contoh ya. Satu cara, Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang apa yang sedang terjadi, apa yang mereka ceritakan. Saya ambil dari Ibrani 1 ya, karena menyinggung tadi kitab Ibrani 2, saya mulai dari Ibrani 1. Jadi dikatakan di sini begini ya. Sekarang saya gambarkan ya, ketika Perjanjian Baru berbicara sesuatu, itu rujukannya ke Perjanjian Lama. Ini contoh salah satu ya. Judul perikopnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini yang disangkal oleh ajaran Islam. Ini bukan tiba-tiba ada di Perjanjian Baru. Ibrani 1 ayat 9 ini berbicara tentang apa ini? Tentang Mazmur 2 ayat 7. Di 1 Tawarik 17 ayat 13 juga sama. 2 Samuel 7 ayat 14 juga sama. Jadi ketika berbicara tentang Yesus Kristus, di mana sudah disampaikan oleh para nabi dalam kitab Mazmur, dalam kitab Tawarik, dalam kitab Samuel. Nah, itu wujudnya di Perjanjian Baru itu. Jadi Perjanjian Baru berbicara bukan mengadakan satu cerita yang baru, tetapi menceritakan tentang cerita yang bayangan keselamatan di dalam Perjanjian Lama yang sudah menjadi wujud di dalam Perjanjian Baru. Ayat selanjutnya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia dan berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepadanya. Ini dikutip dari mana ini? Ini dikutip dari mana? Nubuatan dari mana ini? Mazmur 97 ayat 7. Perjanjian Lama itu Mazmur yang disebut oleh Muslim Sabur. Ketika Perjanjian Baru, jadi rujukan ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu, ribuan rujukannya itu ke Perjanjian Lama semua. Nah, kalau kita menuntut ajaran Islam, di mana ajaran Islam yang bisa merujuk ke dalam Perjanjian Lama, itu tidak ada, 0 kosong besar. Ajaran Islam ini sebenarnya tidak pernah mengajarkan apa-apa dan tidak meneruskan apa-apa. Sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Setiap dia berbicara kalimat itu merujuk ke berbicara tentang Yesus keselamatan ini, rujukan semua itu ke dalam Perjanjian Lama, yaitu pernyataan-pernyataan Tuhan sendiri dan pernyataan-pernyataan dari para nabi-nabi, di mana mulut nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara. Luar biasa sekali. Makanya Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan dahulu kepada para nabi. Jadi semua di dalam Perjanjian Baru ini adalah janji-janji Allah di dalam Perjanjian Baru, dan itu terwujud memang sedetil mungkin. 360 nubuatan digenapi secara definitif kepada pribadi Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus.
Itu baru namanya Allah yang menguasai sejarah, Allah yang mengendalikan sejarah. Dia menyatakan apa yang dia akan lakukan ke depan dan dia lakukan tepat. Tidak ada yang meleset sedikit pun, tidak ada. Nah, itu kebenaran ajaran Kristen, satu paketnya PL nabi-nabi dengan apa yang disampaikan oleh para rasul di dalam perjanjian lama, yaitu kabar baik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin begitu, dilanjutkan oleh Bro John. Ya, tinggal sedikit waktunya ya, Bro. Sorry, Bro. Mas John Peter, Jadi keselamatan itu bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Itu dibenarkan di kitab Taurat, Zabur, Injil itu kalian sendiri membenarkan. Jadi kami tidak perlu pengakuan, brother. Kali tersebut. Nah, ini jadi permasalahan. Mengakui kitab kalian kecuali pengikut-pengikutnya. Mengakui yang bersyahadat bahwa Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Mereka lah yang mengakui Al-Quran itu. Apakah asli? Apakah tidak diputarbalikkan? Itu perlu penelitian, perlu pembuktian. Kenapa ada hadis sebagai itu perlu dipikirkan. Apakah tujuan sebagai pelengkap daripada Al-Quran? Karena umat Muslim itu tidak lengkaplah ya kepada Al-Quran dan hadis. Padahal itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad. Dikatakan di An-Nisa 1721 tadi bahwa Isa Al-Masih itu umatnya, rohnya tidak sama dengan kita. Maka dikatakan rohnya itu adalah dia sendiri, kesatuan. Maka dia tidak enggan ketiga. Itu jelas. Tetapi kalian menyandiri kepada Isa Al-Masih dengan mengatakan dia serupa manusia. Dia sama seperti Adam. Dia sama seperti Muhammad. Jelas itu ada bahwa Isa Al-Masih itu adalah 4, 3, 2, dan 1. rohnya benar. Iya, terima kasih untuk Saudara John dan Saudara Tepera. Kita langsung kembali ke Bang Zuma dan Ustadz Najah. Silakan 6 menit dinikmatin. 2, 1. Ya, jadi semakin ngaur aja ini Bang John ini ya. Entah kemana-mana perginya. Ditegaskan dulu, antikristus yang datang di tengah-tengah pengajaran Yesus itu siapa? Itu aja dulu dituntaskan. Yang menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Itu aja dulu, jangan bikin ngantuk lah. Karena jelas sekali di situ diterangkan bahwasanya antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Kenapa larinya ke Arab gitu loh? Ya, kenapa larinya ke Arab? Yesus mengatakan serigala itu datang kepada murid Yesus yang pertama, angkatan pertama. Sementara Anda menceritakan orang yang hidup di abad ke-7. Kenapa Anda menyembunyikan ya dedengkot-dedengkotnya sendiri? Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Kenapa Anda menyembunyikan itu? Ya, kenapa Anda menyembunyikan? Dikatakan di dalam Yeremia 23, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak satu pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Kenapa Anda tidak kemudian mengambil itu sebagai rujukan? Coba, kenapa Anda harus bermimpi bahwa antikristus itu harus ke Arab? Kenapa rupanya? Sementara data di dalam kitab Anda sudah sangat jelas. Ya,
Sudah sangat jelas. Coba kita lihat ini ya, di dalam Kisah Para Pewarta 20. Apa yang dikatakan di sana? Karena itu berjaga-jagalah dirimu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilih untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, tuh, dengarkan tuh. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Ini dulu cari. Ini dulu cari serigala yang masuk ini siapa? Gitu loh. Dia katakan, dan ingat bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Coba deh. Yang jujur dulu lah, kita jujur lah sebagai anak bangsa, mari kita jangan saling tipu satu sama lain. Kami tidak akan menginginkan Anda itu memberikan suatu kesempatan untuk menipu kami, enggak akan. Matius 7 dikatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa di antara kami umat Islam yang datang menyamar seperti keturunan Yakub, menyamar seperti orang Yahudi? Siapa? Tidak ada, kami nggak pernah menyamar-nyamar gitu loh. Kalianlah yang menyamar seperti orang Yahudi. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Dengan mengambil kitabnya, Anda menganggap diri Anda itu sudah seperti orang Yahudi. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ayolah, jujur terhadap kebenaran. Silakan Dinawafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tambah malam Mas Rantai Perak sama Mas John Peter, kok tambah lucu sih? Kemana-mana pembahasannya. Tambah nggak nyambung gitu loh. Tadi Mas John Peter sampai mengusik hadis ya. Ayolah saudara, kita sadar ini bukan khutbah minggu. Ini masih hari Jumat, bro. Gitu loh. Di dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim." Jadi yang memiliki hak prerogatif dalam menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari lisan Rasulullah keluar apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan, diterangkan, itu namanya hadis. Jenengan harus paham konsep seperti itu, bro. Ini padahal tema kita ya yang kita bahas malam ini itu antikristus. Yang namanya antikristus kita lihat secara bahasa dulu. Anti itu artinya apa? Anti ajaran Kristus atau menentang Kristus, kan begitu, bro. Sedangkan kita sebagai orang Islam yang kata kamu baru muncul di abad ke-7 dan buku kamu sudah selesai katanya di abad sebelum Islam datang. Berarti yang dibahas tentang antikristus itu dari kalangan kalian sendiri. Yang membahas antikristus itu cuma Yohanes, bro, di dalam surat-suratnya itu, bro. Dan dari kalangan mereka, kata Yohanes. Bukan Islam yang kemudian akan datang di abad ke-7, bukan. Makanya jangan lari-lari kemana-mana. Lalu kalau Mas John Peter mengait-ngaitkan dengan Waraqah bin Naufal, itu ya sangat jauh. Gak ada data kamu itu, bro. Dari tadi Anda kan cuma asumsi. Mana data bahwa antikristus itu dari Israel kemudian datang ke Arab, namanya Waraqah bin Naufal, pret. Main lato-lato aja kalau seperti itu, bro. Gak ada data kamu itu seperti itu. Makanya apalagi Mas Rantai Perak ya membahas nubuatan di dalam Mazmur katanya. Waduh, tambah gabrul itu. Tambah gabrul, bro. Kitab orang Yahudi dimaknai seperti itu. Bahaya itu. Sekian. Terima kasih untuk Ustadz Naja dan Ustadz Bang Zuma, guru kita ya. Bener nggak kalau si John dan si Rantai Perak sudah lari dari tema ya. Semua fokus dong, Rantai Perak fokus dan John Peter fokus ya. Ayo kepada John Peter dan Rantai Perak kita diskusi fokus. 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Tuhan loh. Jika Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, bro, mengapa Yesus memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa yang notabene-nya bertentangan dengan ajaran Paulus? Sekian. Masya Allah, barakallahu fiik ya.
Oke, kita langsung saja ke Bung Rantai, Perak, dan John. Semoga kalian paham apa aksioma yang diberikan oleh Bang Zuma dan Ustadz Naja. Langsung saja kalian isi dengan diksi yang pas. 3, 2, Ya, jadi bro, 1. dua tadi saya melihat Bro Suma dengan Bro Naja tadi saya lihat mengambil di Matius 7 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya kan judul perikopnya itu hal pengajaran sesat. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan. Yang Rasul Paulus kutuk itu Injil yang lain. Yang selain daripada yang diberitakan oleh para rasul. Nah termasuk agamanya Muhammad sebelum dia dipanggil. Karena Muhammad kan istrinya Khadijah. Nah Khadijah itu kan keponakannya Waraka. Waraka itu kan seorang Nasrani kan. Bidat, alir ajaran sesat. Itu yang dikutuk oleh Paulus. Nah Muhammad belajar banyak dari dia. Ada Buhaira juga, ada pendeta Buhaira juga kan. Muhammad belajar dari orang-orang yang dikutuk ini. Makanya ketika dia berbicara tentang kekristenan ngawur. Di mana ada 3 Tuhan Maria, Allah Isa dan Maria? Di mana ada sejarah kekristenan Maria itu adalah ilahi? Maria itu tidak pernah ada ilahi. Nah, kalau kita mengambil tentang tadi hal pengajaran sesat, di situ berbicara tentang nabi-nabi, tapi dari buahnya. Buahnya itu apa? Nanti kita undur sebentar di Matius 5. Tetapi yang diambil tadi di sini ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini di sini Yesus sudah mengklaim bahwa dialah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan akan selamat. Bukan setiap orang. Pasti ada di antara 1.000 orang yang berseru, ada 2-3 orang yang akan selamat. Jadi bukan karena kalau kita otomatis memanggil Yesus Kristus itu Tuhan kita, lalu kita itu sudah selamat. Bahkan jika kita sudah bernubuat. Karena belum tentu yang menyembuhkan itu dan apa semua itu terjadi belum tentu kalau itu memang dari Tuhan. Bisa-bisa itu dari setan. Tetapi setan menipu orang. Setan menipu orang menggunakan kuasa iblis untuk menipu orangnya. Supaya mereka percaya kepada Injil yang dikutuk oleh Paulus ini. Paulus dan para rasul. Paulus berkatakan, sekalipun kami para rasul. Atau malaikat dari surga sekalipun. Yang memberitakan Injil yang lain. Nah itu Injil Nasrani itu. Apa yang Paulus bilang? Terkutuklah ia. 2 kali dia ulang. Ayat berikutnya diulang 2 kali. Jadi seperti yang telah kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang mengabarkan kepada kamu Injil yang lain, yang bukan seperti Injil, yang berbeda dengan Injil yang kami para rasul saksikan, terkutuklah dia. Jadi ajaran itu sudah dikutuk. Di mana ketika Muhammad ditemui oleh Jibril Namus, Muhammad pergi ke orang yang ajarannya dikutuk, Waraka ini. Nah akhirnya Waraka ini kan yang bilang, oh kamu itu ditemui oleh Namus sama seperti yang ditemui oleh Musa. Ajaran yang dikutuk yang sedang berbicara kepada Nabi Anda. Lalu kalian percaya itu adalah Gabriel. Nah itu masalah kalian itu, silakan kalian selidiki itu. Itu parah itu, parah itu. Kalian harus percaya kepada ajaran Injil yang dikutuk. Lalu dari dia muncul, oh dia malaikat yang sama malaikat yang menemui Nabi Musa. Silakan kalian gunakan akal kalian, otak kalian gunakan. Apakah ajaran yang dikutuk oleh para rasul ini bisa menentukan bahwa yang menemui Nabi Anda itu adalah sosok yang sama dengan yang menemui Musa? Katanya Gabriel di situ, yang Namus itu. Silakan kalian pikirkan sendiri, bahwa ayat yang kalian bawa ini justru menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari mulutnya sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan setiap orang. Artinya bukan setiap orang apa? Ada beberapa orang yang tidak akan masuk, walaupun dia setiap hari memanggilku Tuhan. Tapi lihat ajaran apa yang dia ajarkan, walaupun dia bermujizat. Ajarannya itu ajaran apa? Kalau ajaran yang sudah dikutuk, tetap aja nabi palsu itu, sesuai dengan judul perikop pengajaran sesat waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu tetap masuk neraka, tetap. Sama seperti Waraka itu masuk neraka. Yang bilang ke nabi Anda, orang yang mengunjungi dia itu sama dengan sama dengan sosok yang menemui Musa. Waraka itu masuk neraka. Itu sudah dikutuk. Ajarannya itu sudah dikutuk.
Dia walaupun dia malaikat, Rasul Paulus bilang, sekalipun dia malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Neraka itu masuk neraka, orang terkutuk dia. Nabi palsu dia. Makanya di antara kita, di antara orang-orang Kristen yang sudah sesat itu, neraka itu orang sesat itu. Mungkin begitu. Sorry Bro John, kelewatan lagi saya. Iya, jadi gini, di dalam saya katakan ketika Allah SWT bersumpah kepada Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada, harusnya dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Tetapi menurut tafsir Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Oke, ketika Anda meyakini Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri, kenapa dirinya sendiri? Di mana sebenarnya hati nurani kalian tertutup oleh penyesatan yang ingin kalian itu ke neraka. Kalau kalian nanti ikut kami ke surga, neraka kosong. Mereka menemani 72 bidadari itu. Itu untuk bagian kalian. Itulah 5, 4, bagi kalian. 3, 2, 1. Terima kasih. Haleluya, Bung John. haleluya. Iya. Nah, aku minta 20 detik ya. Ini pernah aku pikirkan saat aku masih oten dulu ya. Aku berpikir kritis tentang nubuat nabi-nabi palsu ini. Tapi izin ya Ustadz Juma, Bang Najib, 20 detik aja. Tentang nabi-nabi palsu. Kalau memang Yesus Tuhan, ini artinya Yesus tahu kalau akan ada Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan bahkan ada nabi-nabi palsu. Kalau dia memang nggak tahu kalau Muhammad bukan nabi, seharusnya dia buat ayat tidak akan ada nabi palsu karena aku yang terakhir. Tapi dia mengatakan akulah nabi-nabi palsu, dan itu yang membuat aku berpikir kritis dan mulai semakin ragu dengan Kristen. Lanjutkan ke Ustadz Juma dan Ustadz Najah selama 6 menit. Mohon maaf waktunya saya potong dan Masya Allah. 3, 2, 1. Iya, jadi teman-teman ini lagi-lagi ya soal tong sana kemari. Datanya sudah sangat jelas sih. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mau Anda apakan Allah, mau Anda pelintir seperti apapun baginda Rasulullah Muhammad SAW, umatnya tidak mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Umatnya tidak bernubuat dengan nama Yesus, tidak bermujizat dengan nama Yesus. Jadi buah yang Anda maksud itu tidak kena kepada kami umat Islam. Buahnya itu kembali kepada Anda. Kalau Anda mengatakan tidak semua orang menyebut Yesus Tuhan, tetapi ada juga yang menyebut Tuhan tapi tetap selamat, memang betul. Karena Tuhan yang dimaksud di sini adalah Kurios. Kurios ini adalah Tuhan, Nabi. Orang-orang Yahudi menyebut Yesus Nabi, mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan, mengakui Yesus itu sebagai Rasul Allah. Mereka menyebut Yesus itu Tuhan, dalam arti kata Kurios, pembimbing, guru, gitu loh. Penghulu, gembala mereka yang mengajak mereka menyembahnya kepada Allah. Mereka itulah yang mengusir setan bermujizat dengan nama Yesus dengan kaidah-kaidah yang benar. Tapi ada juga yang mengusir setan menyebut Yesus Tuhan tapi tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Apa landasan benar atau tidaknya? Melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kalau di kitab Anda dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang, kalian menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Anak bau. Kalian beribadah hari Minggu makan babi, menyembah anak Maria itu atas kehendak siapa? Anak bau. Jadi ada dua golongan menyebut Yesus Kurios. Menyebut Yesus itu adalah utusan Tuhan, pembimbing, gembala. Ada dua golongan. Yang satu golongannya adalah murid-murid aslinya, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, tetapi mereka melakukan kehendak Bapaknya. Yesus itu apa? Mentaati hukum Taurat. Jika engkau mau hidup kekal, kata Yesus, maka lakukan, taati segala perintah-perintah Bapa. Mereka itu menyebut Yesus dengan bermujizat, tidak apa-apa. Yang bermasalah ini kalian. Bermujizat, mengusir setan,
lalu kemudian bernubuat demi nama Yesus. Tapi inti ajaran kalian itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Coba saya ulang lagi ya, saya ulang lagi dengan nada yang liriknya yang agak menarik. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus atas kehendak siapa? Jawab. Silakan Dinda Wapi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar. Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata, la tatruni kama atorta an-nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang Nasara, Kristen dan wa ala alihi washabihi memuji Isa alaihi salam atau putra Maryam. Dan ini terjadi memang. Apa yang disampaikan Rasulullah terjadi. Sampai Rasulullah mengatakan faqulu abdullah. Katakanlah aku ini adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah, tidak lebih. Cuma bedanya beliau mendapatkan wahyu. Seperti itu. Makanya kalau saya teliti, ajaran-ajaran penyesat nabi-nabi palsu, itu memang terjadi di dalam Bible. Rasulullah juga pernah mengatakan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada rasul yang diutus oleh Allah antara aku dan putra Maryam. Jadi antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu tidak akan ada yang namanya rasul. Apalagi yang namanya Paulus gitu loh. Makanya saya curiga sama Paulus ini. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus sesuai di dalam Galatia ya, ayat 12. Injil yang bagaimana yang diterima Paulus itu? Mengapa Paulus tidak menunjukkan ke umat manusia jika Injil yang dimaksud adalah keempat Injil kanonik? Bukankah keempat itu baru ditulis puluhan tahun setelah Yesus mati? Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sedangkan, sebagaimana tersurat dalam Injil-Injil kanonik, Yesus diutus oleh Allah hanya untuk umat Israel yang tersesat. Nah ini kan bertentangan. Jadi bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus, sementara Yesus sendiri hanya seorang rasul yang mengatakan dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lah, pengakuan Paulus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Yesus tidak pernah menvalidasi surat-surat yang ditulis oleh Paulus gitu loh. Jadi kita harus tahu siapa sebenarnya antikristus itu. Yang anti dan merombak ajaran Yesus. Sekian teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, setelah satu putaran lagi kita akan ke TikTok ya, atau sesi saling adu argumen secara face to face ya. Silakan untuk rantai perak dan John Peter 6 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Sekarang kita pergi ke yang dituntut oleh Bang Suma ya. Dari buahnya kan, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Paulus ajarkan dan itu sesuai dengan ajaran Yesus. Dan kita lihat apakah si Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran Yesus. Dari buahnya kita akan lihat. Kita bisa baca di Matius 5 ya. Matius 5 mulai dari ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Apa yang Muhammad bilang sendiri? Aku diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengaku. Itu bukan membawa damai, membawa perang, memerangi. Dia sendiri yang memerangi, bukan diperangi. Dia dapat perintah untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengakui ilah negeri Mekah dan dia adalah nabi dan mengikuti aturan-aturannya. Nah, kita lihat di ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Nabi Anda berperang menganiaya orang. Jadi kebalikannya, buah-buah yang ditunjukkan itu buah-buah yang tidak baik. Ayat ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini yang terjadi.
Orang Kristen dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah. Yang memfitnah siapa? Pengikut Muhammad. Nah sekarang kita lihat. Itu sunnah itu. Contoh dari Nabi kalian. Kita lihat ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Demikian juga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi nabi-nabi dianiaya. Nabi Anda bukan dianiaya, menganiaya, memerangi. Nah dari buahnya kita lihat mana ajaran yang benar yang kamu tuntut tadi di Matius 7 tadi, dari buahnya kita melihat dia. Nabi-nabi palsu itu seperti apa? Nabi-nabi palsu itu tidak membawa damai, dia membawa diri diperintahkan untuk memerangi. Dia tidak membawa damai untuk menjadi sebagai anak-anak Allah. Dia diperintahkan untuk sampai semua orang harus taat kepada dia dan mengakui agamanya, mengakui Allahnya dan dia sebagai nabi. Nah kalau kita lihat di sini ya di ayat apa ya, di ayat 11 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah ini memang begitu sepanjang sejarah. Islam terus menganiaya Kristen. Bahkan untuk saat sekarang untuk mendirikan gereja itu muncul sudah seperti bukan manusia lagi. Ada tenda bantuan, dirobek tenda bantuannya. Karena Kristen, memang pengikut Kristus dianiaya sama persis seperti yang Yesus katakan di Yohanes 15. Yohanes 15 sampai 16. Mereka melakukan itu, mereka mengira bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Jadi mereka memusuhi Bapa dan Yesus Kristus. Itu yang kalian lakukan sampai hari ini. Mungkin begitu. Lanjut Bro John. Oke, jadi tema antikristus. Anti berarti orang-orang yang tidak mau sebenarnya siapa orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Tutup diri dari kebenaran itu adalah orang kafir, orang kufur. Tetapi mereka malah mengatakan orang lain yang kafir. Sesungguhnya kafir itu adalah mereka yang menolak kebenaran apa yang ditulis dalam 3 kitab sebelumnya. Orang-orang munafik. Mereka kan karena iman kami berbeda. Alkitab, iman mereka mana? Sebenarnya itu yang lebih parah. Ketika orang lain mereka adalah sama dengan orang Kristen itu sendiri. Karena mereka telah membaca kitab. Mereka telah menyamakan diri mereka seperti kaum itu sebenarnya diharamkan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada lagi hal itu. Orang malah leluasa membaca, memahami kitab mereka. Kan haram mengucapkan selamat Natal, maka bagi mereka untuk membaca apa yang tertulis dalam kitab, apa yang terbaca dalam kitab itu. Diharamkan. Tapi kemunafikan tetap nafikan. Memang Tuhan telah mengatakan, telah diri mereka dari kebenaran. Ini orang kufur, orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah keinginan daripada penyesat. Anti Kristus, anti Yesus. Padahal mereka, keselamatan itu ada di dalam diri Yesus. Mereka menutup diri. Mereka menutup dari kebenaran yang sampai kapan, brother? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sekali lagi untuk khotbah gerejanya, Bung John. Terima kasih. Nah, 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Najib. Ya, saling diskusi santai, saling ngobrol santai tanpa adanya adu otot. Ya, silakan 6 menit untuk Bentar Bang Kris. Ini Bang Rantai Perak kena band kan?
Gitu. Oke. Di-report Jadi ada kayaknya akun lain. nggak tahu. Kena report Kalau ya? nggak ada, dia kalau dia nggak naik lagi, kita close. Bagaimana Bro Jup? Gimana Ya, gimana? closing dulu lah. Closing statement aja ya. Ada lagi nih. Kami dulu 6 menit kan? Iya, kita ambil dulu Betul, Bang. kesimpulan Betul, dari Bang. Bang Zuma dan Maksud Ustadz Najah gitu. Apa sih kesimpulan yang Teman ada saya diambil ini gitu? masih naik atau enggak nih? Sambil menunggu. Naik aja. Dia Bang, naik nggak itu, apa-apa. dia naik nanti. Iya. Oke. Semoga Artinya Bung Jon nanti gini, bisa ini ya. kalau memang nggak naik lagi, kita kunci aja close statement aja naik lagi. Tapi kalau dia mau lanjut, ngikut aja. Saya Iya, nanti backup akan ada sesi gitu. diskusi Oke, santai dan nanti dilanjut. bahkan ada OT naik kok. Selain Bung Otot pinter Ya. kok. Aku yakin pasti Enggak. pinter. Mereka pinter-pinter gitu. Ya, hanya saja kadang Aku kan egonya intinya yang sama Rantai melewati Perak. Kita kepintarannya. tunggu kok bisa kena band dia. Ya di-report Itulah. kayaknya. Dan jangan lupa guys yang sudah gift di atas itu di follow ya, di follow murah rezeki kalian yang sudah memberi rezekinya koinnya, dan jangan lupa di gift ke Bung Jon juga ya. Silakan 6 menit untuk Bang Zuma dan Ustadz Najah untuk mengambil kesimpulan dan setelah itu kita akan diskusi santai ke sesi TikTok. 3, Iya. 2, 1. Jadi terlalu jauh Anda meloncat ya. Terlalu jauh. Penganiayaan itu jangan Anda larikan ke sana. Seakan-akan Anda itu pengikut. Bukan. Kalian itu ada berkat antikristus. Kan sudah kunyatakan tadi, kalian itu korban. Orang Farisi ahli Taurat itu keluar meninggalkan Yerusalem, membentuk sebuah komunitas bernama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Yesus mengatakan celakalah engkau, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk masuk ke agamamu, menjadi ahli neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Anda harus menyadari itu dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi sebelum Islam itu datang? Jangan Anda jadikan Islam sebagai kambing hitam. Agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam kah? Atau Kristen? Itu dulu yang Anda pahami. Terus di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di Kisah Para Pewarta 9 nomor 1 nomor 2. Sementara itu berkobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini nubuatannya sudah sangat jelas. Udah kena ini. Apa yang diterangkan di dalam Lukas 21 yang saya katakan kepada saudara, itu tidak bisa diragukan lagi. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu engkau ditangkap, engkau dianiaya, engkau disesa, engkau dipenjara, engkau dihadapkan kepada raja-raja. Terlebih dahulu sebelum antikristus itu nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, serigala itu, terlebih dahulu dia menganiaya dan menangkap kamu. Nah, datanya lengkap. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Apa Anda masih kurang? Ini siapa pelakunya? Paulus. Jadi jangan Anda nyebrang laut, Anda melihat kuman di laut, tapi kemudian latok-latok masuk di biji mata Anda nggak sadar gitu loh. Punyalah rasa malu sedikit. Yang menganiaya murid Yesus itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi yang menganiaya itu adalah Paulus. Kalau Anda mengambil Matius 5, justru Anda akan mampus nanti di sana. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, setitik pun tidak boleh ditiadakan hukum Taurat itu. Sementara antikristus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kan kontradiksi. Demikian, silakan Dinda Wafi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Bang Zuma itu benar. Memang kenyataannya jemaat Allah itu adalah Paulus, kan begitu kan ya? Insya Allah. Jadi Paulus memang pelakunya itu Paulus, bro. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Umat Muslim apalagi begitu. Makanya kalau Mas Rantai Perak mengatakan bahwa Islam ini diajarkan kekerasan karena Nabi Muhammad SAW sering berperang. Saya tanya kepada Mas John Peter, perang mana yang didahului umat Islam dan sebabnya itu gara-gara diawali oleh umat Islam? Tidak ada. Dari beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah, semuanya itu didahului oleh orang-orang Yahudi, musyrikin Arab, orang Nasrani, dan lain sebagainya. Hanya Masya satu Allah. perang di dalam Islam ya. Hanya satu perang di dalam Islam yang didahului oleh orang Islam, yaitu perang Khaybar. Tapi perang Khaybar itu gara-gara orang Yahudi membantai perbatasan keamanan umat Islam. Makanya harus dibaca secara lengkap Syukran, Al-Quran itu. Kalau di dalam surah Al-Anfal, di sana secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim." Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau damai, Islam damai, bro. Dan faktanya dalam sejarah yang membantai Indonesia sampai berabad-abad itu bukan orang Islam, tapi jamaatnya Paulus, atau kita katakan Keresten. Belanda itu menjajah Indonesia itu dengan cara menjajah, bro, berabad-abad, bro. Tapi bagaimana Islam ketika masuk Indonesia? Ada nggak cerita tentang penjajahan Islam masuk ke Indonesia? Tidak ada, bro. Tidak usah jauh-jauh ke fakta sejarah di luar negara. Negara kita sudah menjadi bukti bahwa sampai hari kiamat nanti Kerestenlah yang menuai pertumpahan darah sampai berabad-abad di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Sekian. Satu. Iya, terima kasih banyak. Masya Allah, sangat terima berisi ya. kasih. Oh iya.